Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik wa ilainal masir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dasawarsa terakhir ini, kita sering sekali mendengarkan berita tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, bencana-bencana yang menimpa umat manusia di seluruh penjuru dunia maupun di tanah air kita, yang datangnya dari arah alam semesta. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada kekeringan, dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, penyebab-penyebab dari peristiwa-peristiwa itu sudah sangat jelas, bahwa misalnya terjadi banjir baru-baru ini di daerah Puncak, di daerah Bekasi, para ahli jelas menyebutkan bahwa itu bisa terjadi karena ada proses penggundulan hutan di hulunya. Ya. Banjir-banjir di kota-kota, kita bisa melihat penyebabnya ada pola pembangunan ya, yang tidak mempertimbangkan tentang wilayah-wilayah, daerah-daerah yang mestinya menjadi resapan air, atau bagaimana kemudian saluran irigasi ditata, diperhitungkan sedemikian rupa sehingga lancar, mana daerah-daerah yang mesti diaspal, mana yang daerah dibiarkan terbuka. Penataan-penataan itu kita tidak lihat. Hasilnya adalah kemudian air yang turun dari atas tidak menemukan tempat resap, tidak menemukan bagaimana itu disalurkan dengan benar sehingga terjadi genangan air, banjir di mana-mana. Demikian juga untuk peristiwa-peristiwa yang lain ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya sebab-sebab terjadinya peristiwa-peristiwa itu, janganlah kita tergesa-gesa buru-buru menyebutnya bencana alam. Karena alam itu sesungguhnya baik. Yang bencana adalah manusianya ya, yang kemudian tidak lagi mempunyai kepekaan rohani, kepekaan ekologi, kepekaan sosial, bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Yang terjadi adalah keserakahan-keserakahan, ketergesa-gesaan, kecerobohan-kecerobohan, dan lain-lain sebagainya ya, yang mungkin diakibatkan karena keserakahan, karena kebodohan, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya. Secara lebih dalam lagi, ini sebetulnya mencerminkan hubungan antara manusia ya, kita semua, dengan alam yang tidak lagi harmonis ya, tidak lagi saling memperdulikan. Padahal kalau kita lihat alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sarana, sebagai rahmat ya, sebagai kasih sayang Allah kepada manusia untuk menunjang, untuk menjaga
dan untuk memakmurkan ya keberlangsungan hidup manusia. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa bencana-bencana yang selama ini kita hadapi, maka sudah saatnya mengharuskan kita untuk merenung, untuk memikirkan kembali, untuk memperbaiki lagi, untuk mempererat kembali hubungan kita manusia dengan alam. Ya. Mungkin tidak cukup hanya sekedar ilmu kealaman, ilmu ekonomi gitu. Tapi kita membutuhkan ilmu-ilmu yang lebih dalam dari itu. Dan terutama yang disokong oleh ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab suci Al-Quranul Karim dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang dulu sudah pernah dicontohkan oleh orang-orang tua, leluhur-leluhur kita semua. Ayat yang di awal saya kutip tadi ya, adalah Allah telah memberikan wasiat sebetulnya kepada manusia. Anishkurli wali walidaik, supaya bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Para ulama-ulama mufasirin memaknai ayat ini, bersyukur kepada Allah jelas, ya, tidak perlu diberikan penjelasan lagi, ya. Tapi bersyukur kepada kedua orang tua barangkali kita perlu perluas dan perdalam maknanya. Ya, makna yang paling dekat tentu saja kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Ya, kita mesti berbakti, ya. Wujud syukur kita adalah bakti kita ketika beliau-beliau masih sugeng, masih hidup di dunia, maupun ketika beliau-beliau sudah wafat. Diperdalam lagi, syukur ini juga kepada generasi leluhur, ya, orang tuanya kita sampai ke kakek tertinggi kita, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimas salam. Tapi para ulama memberikan contoh bahwa itu masih belum cukup sebetulnya, karena manusia itu di alam semesta ini spesies yang sebenarnya paling akhir. Ada spesies-spesies yang lebih dulu hadir mengisi alam semesta ini. Ya. Ada langit, ya, makhluk-makhluk cahaya di atas, ada bumi dengan seluruh penghuni-penghuninya, mineral-mineral, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, dan seterusnya. Ya, jadi manusia itu spesies ke-6 yang paling akhir, tapi sebetulnya secara hakiki manusia ini yang paling mulia karena yang paling awal, ya. Alam semesta ini diciptakan di dalam hakikat kemanusiaan yang sempurna, al-haqiqah al-insaniyah al-kamilah, itu prototip, ya. Alam semesta itu adalah ada di dalam diri manusia. Oleh karena manusia yang diciptakan paling akhir menghuni alam semesta ini sesungguhnya yang paling awal. Oleh karena itu manusia harus diingatkan oleh Allah, makna wali-walidaik ini juga adalah bapak-bapak dan ibu-ibumu, orang-orang tua yang lebih dahulu hadir di alam semesta. Ya. Mineral-mineral, unsur-unsur tanah, unsur air, ya, itu mineral-mineral yang sudah hadir lebih dulu, ya. Sehingga sebetulnya leluhur kita, ya, bintang-bintang, ya, cahaya-cahaya dari langit itu ibaratnya bapak-bapak kita, al-abain al-ulya, ya, bapak-bapak kita yang di atas, ya. Lalu mineral-mineral, unsur-unsur yang ada di bumi itu adalah al-ummahat as-sufliyah, ya, ibu-ibu bumi, ya. Jadi leluhur kita dulu punya ungkapan bapak langit dan ibu bumi, ya. Dan itu semua diakui, dianggap sebagai dan dihormati sebagai orang tua. Jadi hubungan manusia yang hidup di alam semesta dengan unsur-unsur alam, ya, lingkungan yang membentuknya itu sebenarnya hubungan kekeluargaan, hubungan bapak dengan anak, ya. Oleh karena itu wujud, ya, bersyukur kepada orang-orang tua kita dulu, leluhur kita punya acara-acara misalnya, ya, ada sedekah bumi, sedekah laut, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari pemaknaan
pelaksanaan dari perintah Allah, wasiat Allah di dalam ayat tadi, anishkurli waliwa lidaik. Ya. Ya, dikirim doa kepada luhur, tahlilan, selamatan dan seterusnya, tapi juga dengan upacara-upacara untuk menghormati, untuk menjaga, untuk memelihara hubungan-hubungan kita dengan alam semesta. Jadi sebenarnya hubungan manusia dengan alam semesta sebenarnya terjadi hubungan batin yang erat. Ya. Yang itu harus dijaga. Ketika hubungan ini tidak terjaga, maka kemudian hubungan kita menjadi tidak harmonis. Ya. Kalau dalam kehidupan sosial kita udah melihat ya, hubungan kita dengan orang tua kandung kita sendiri juga sedemikian rupa. Ya, ada anak membunuh orang tuanya, ada orang tua membunuh anaknya, hubungan-hubungan yang saling menyakiti. Ya, itu juga di segi yang lebih luas itu juga barangkali tercermin di dalam peristiwa-peristiwa hubungan manusia dengan alam semesta ini yang ditandai dengan banyak sekali bencana-bencana yang mematikan, bencana-bencana yang sangat merugikan. Oleh karena itu jamaah ya sholat isya, jamaah sholat tarawih rahimakumullah ya, melalui mimbar pada malam hari ini pada bulan Ramadan ini ya, izinkan saya mengingatkan ya kepada diri saya sendiri, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekalian, untuk mengingat kembali wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, anishkurli waliwa lidaik ya, untuk memberikan. Oleh karena itu, para ulama itu paling tidak ya, bagaimana kita bisa menjaga lagi ya silaturahim ini, hubungan kita dengan orang tua kandung yang jelas maupun hubungan kita dengan orang tua kita yang maknawi ya, yang di langit, bintang-bintang, awan, dengan yang di bumi, unsur-unsur mineral, unsur-unsur tumbuhan. Karena itu sesungguhnya itu juga menurut Al-Quran dianggap dari bapak-bapak dan ibu-ibu umat manusia yang wajib dan bersyukur ya. Dalam konteks inilah ya, mari kita berbuat memperbaiki lagi hubungan kita dengan alam ya. Hubungan yang paling konkret, orang-orang tua kita dulu mencontohkan ya, kita sering-seringlah berterima kasih. Kita bernafas oleh udara, dibawakan oksigen, kapan kita menyapa udara dan mengucapkan terima kasih. Kita berjalan di atas tanah, menginjak tanah, makan dari hasil bumi, kapan kita berterima kasih kepada bumi, kepada tanah, dan seterusnya ya. Dan bagaimana kita menyerap tenaga dari matahari, kita mendapatkan cahaya-cahaya petunjuk dari bintang, dari bulan dan seterusnya. Bagaimana kita menjaga hubungan ini ya. Bagi para pengambil kebijakan, mari kita pikirkan kembali ya, dalam rangka pembangunan, bagaimana kemudian alam pun mempunyai hak hidup. Alam itu juga mempunyai tatanan, alam itu juga mempunyai keteraturannya sendiri. Kalau itu tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan, itu kemudian hubungan-hubungan ini akan saling merugikan ya. Dalam level yang paling rohani sebetulnya para ulama juga memberikan ajaran kepada kita ketika kita di dalam sholat ya, at-tahiyat ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus ada bacaan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin ya. Para ulama mengajarkan kepada untuk menghadirkan di dalam hati kita, di dalam kolbu kita ketika membaca wa ala ibadillahis sholihin itu kepada semua hamba-hamba Allah yang dahulu maupun yang belakangan, hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di bumi dan yang ada yang di langit, semua kita beri uluk salam. Karena dengan uluk salam itu paling enggak dalam sholat, kemudian kita menjaga hubungan ini ya. Ketika kita uluk salam assalamualaikum ke kanan, ke kiri, itu juga kita hadirkan di dalam hati kita uluk salam kepada semua malaikat, kepada semua unsur-unsur alam yang sesungguhnya diciptakan Allah lebih dulu dari kita dan untuk menunjang kehidupan kita. Hubungan-hubungan rohani, hubungan-hubungan batin itulah yang insya Allah akan menghadirkan keselamatan kepada kita semua. Para ulama itu mengajarkan kalau menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Di uluk salam itu wajib. Nah, kalau kita kemudian uluk salam ya, kita hadirkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kita hadiahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di langit maupun ada di bumi. Itu semua malaikat itu juga akan wajib menjawab uluk salam kepada kita juga assalamualaikum. Jadi doa-doa para malaikat. Bahkan kalau ada malaikat yang muhayyamun ya, malaikat-malaikat yang tertinggi yang tidak mendengar uluk salam kita, maka yang wajib
akan menggantikan menjawab salam kita adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Apa barokah, apa kekuatan, daya-daya, energi keselamatan yang Allah sendiri langsung menjawab uluk salam kita kepada semua hamba-hambanya soleh yang di langit yang mungkin tidak sempat mendengar karena sibuk bertasbih salam kita, dan Allah sendiri akan menggantikan menjawab salam kita. Dan inilah salah satu barangkali yang bisa kita hadirkan kembali dalam semangat Ramadan ini, ya, cara kita memelihara alam semesta, memelihara lingkungan hidup kita. Ada yang secara ekologis, ada secara sosial, secara politik, secara ekonomi, tapi lebih penting lagi menjaga, memelihara kita hubungan spiritual kita, hubungan rohani kita. Ya, di dalam sholat kita hadirkan, ya, salam kita juga kita hadiahkan kepada para malaikat, para hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ya, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat Isya dan tarawih rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.